Cerita dimulai di sebuah rumah di tengah hutan, yang dimana Arthur Spiderwick adalah ilmuwan yang sedang meneliti makhluk gaib, seperti goblin, bullfrog, griffin, dan makhluk gaib lainnya. Arthur mencatat hasil penelitiannya di sebuah buku, lalu menyegel buku tersebut. 80 tahun sudah berlalu, kini keluarga Helen bersama anak-anaknya tinggal di rumah kakek buyutnya, yaitu Arthur Spiderwick. Sementara itu, Jared pun tidak mau turun dari mobil karena ingin tinggal di rumah ayahnya. Mallory, kakaknya, yang kesal karena ia tidak mau turun dari mobil. Mallory menyeretnya keluar dari mobil hingga mereka bertengkar. You won't. Mom needs this to work, so cut it out. Stop it! I'm not gonna let you keep acting like a jerk. Saat masuk ke rumah, Jared pun heran. Mengapa banyak garam di rumah ini? Lalu Simon, saudara kembarnya, mengatakan bahwa yang menaruh garam di rumah ini kemungkinan adalah Lucinda, anaknya Arthur Spiderwick. Lucinda yaitu bibinya mereka. Simon menjelaskan bahwa bibi Lucinda berada di rumah sakit jiwa karena sering bilang bahwa ayahnya diculik oleh peri bunga. Beralih ke Helen, yaitu ibu mereka, yang heran kenapa di ruang makan banyak sekali madu dan saus tomat. Helen berpikir mungkin Lucinda suka makan roti campur madu. Cinda liked honey with her oatmeal, huh? Lalu Mallory tiba-tiba marah-marah karena medalinya hilang. Dia menuduh Jared mencuri medalinya dan memaksa Jared untuk mengembalikannya. Padahal Jared tidak mengambil medalinya. Dan dari tadi Jared tidak masuk ke kamar Mallory. Kemudian Jared mendengar suara aneh dari dinding rumahnya, lalu menusuk dinding dengan gagang sapu sampai bolong. Dan ibunya pun marah karena menganggap Jared sedang kesal karena tidak ingin tinggal di rumah ini. Angry. I know. I said. Ow! Mallory yang datang bilang kepada ibunya bahwa mereka yang akan membersihkan dinding yang bolong tadi. Mallory bilang kepada Jared, mengapa merusak dinding rumahnya, dan Jared mengatakan bahwa tadi ada suara aneh di dalam dinding rumahnya. Simon mengatakan kepada Jared mungkin itu adalah tupai yang berkeliaran di malam hari. Tiba-tiba ada suara aneh dan Mallory pun memukul dinding rumahnya dengan sapu, mengakibatkan dinding itu bolong dan ada tempat menuju ruangan rahasia. Check it out. This is one of those things that... Wait, I'll get blamed for that. Mallory dan Simon pun meninggalkan Jared karena tidak mau ikut campur, takut ibunya marah sebab dinding rumahnya bolong. Jared pun menemukan kunci, yang dimana kunci itu adalah kunci kotak yang membuka buku penelitian Arthur Spiderwick. Lalu Jared menaiki ruangan rahasia. Jared pun menemukan ruangan rahasia yang dimana banyak hasil penelitian di ruangan tersebut. Dan juga ada foto Arthur di dinding yang kemungkinan itu ruangan penelitian Arthur saat sebelum ia menghilang dari rumah. Jared yang penasaran dengan kotak peti di depannya yang ada tulisan mirip seperti kunci miliknya yang ia temukan tadi. Lalu Jared pun menemukan buku dengan adanya catatan di luar buku yang artinya perhatian bahaya untuk jangan membuka buku ini karena berbahaya. Lalu tiba-tiba ada sosok makhluk tak terlihat yang dimana makhluk itu menulis peringatan kepada Jared untuk pergi dari tempat ini, jangan pernah kembali lagi. Lalu Jared ketakutan dan pergi dari ruangan tersebut dan menceritakan kepada Simon bahwa baru saja ia menemukan ruangan rahasia yang dimana ia menemukan buku yang tersegel. Dan ada kejadian aneh saat ia mengambil buku tersebut. Simon yang tidak percaya perkataan dari Jared karena menganggap Jared sedang berbohong. Dan Simon pun tidur kembali. Impossible. Just go to sleep. Jared yang penasaran dengan isi buku tersebut. Saat Jared membuka buku, muncul angin kencang keluar dari buku itu. Di dalam catatan buku itu yang dibuat Arthur, di sini menjelaskan bahwa buku ini adalah hasil penelitiannya soal makhluk gaib seperti goblin, peri, bullfrog, dan makhluk lainnya yang hidup di antara manusia tetapi tidak terlihat oleh mata manusia karena mereka memiliki kekuatan sihir.
Saat Jared yang sedang asik membaca, ia pun kaget. Kenapa kakaknya teriak malam-malam? Saat Jared dan Simon melihat ke kamar kakaknya, ternyata rambut kakaknya terikat oleh ranjang kasurnya. Mallory yang kesal menuduh bahwa Jared yang melakukan itu saat ia sedang tidur. Akan tetapi Simon membantah mengatakan bahwa Jared dari tadi hanya membaca buku di kamarnya. Feel good. Mom just cut it. Well, he was in a footlocker. Keesokan paginya saat Mallory dan Simon berlatih pedang, Jared memberitahukan bahwa mungkin yang mengikat rambut Mallory adalah goblin penunggu rumah ini. Kakaknya Mallory dan Simon tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Jared dan meninggalkan Jared untuk makan ke dalam rumah. Kemudian Jared membuatkan rumah baru untuk goblin karena ia kemarin merusak rumahnya dan membawakan roti dengan madu. Lalu Jared menunggu sampai goblin itu datang sampai ia ketiduran. Saat Jared sadar, ia melihat roti dan madu yang ia taruh di meja menghilang. Dan ada jejak roti yang berserakan, lalu Jared mengikuti ke arah jejak tersebut dan tiba-tiba goblin kaget ada manusia yang melihatnya saat ia tidak mengaktifkan mode hilangnya. Dan lari dari Jared goblin itu bernama Timbletek. Jared yang penasaran lalu memberikan ia roti dan madu lagi agar Timbletek bisa terlihat lagi. Dan Jared menanyakan apa buku yang ia temukan adalah hasil penelitian Arthur Spiderwick. Dan Timbletek pun marah karena Jared membuka segel buku itu yang akan berdampak buruk bagi semua makhluk hidup, termasuk Jared. Karena Mulgarat sudah pasti tahu bahwa buku itu segelnya sudah terbuka dan akan mencarinya. I put a note right on the cover. Can't you read? Sauron, you foolish boy! Kemudian ada suara teriakan dari luar dan ternyata adiknya, yaitu Simon, diculik oleh para goblin ke dalam hutan. Jared melihat Simon ditarik oleh sesuatu, akan tetapi Jared tidak bisa melihat sosok itu. Kemudian Timbletek menjelaskan bahwa mereka tidak akan terlihat jika Jared tidak menggunakan batu yang dibuat oleh Arthur dan memberikan batu itu agar Jared bisa melihat sosok goblin yang membawa adiknya. Jared yang melihat adiknya diculik oleh goblin langsung lari mengejar kemana goblin itu membawa Simon. Saat ingin menyelamatkan Simon yang dikurung oleh Mulgarat, Jared pun tidak sengaja menabrak kurungan yang diisi oleh goblin bernama Hawksquick. Dia adalah goblin yang ditangkap oleh Mulgarat dan keluarganya dibunuh. Sebab itulah Jared dan Hawksquick mempunyai misi yang sama untuk menghabisi Mulgarat dan mereka berdua bekerja sama. Hawksquick memberitahu Jared bahwa Mulgarat menculik adiknya karena ingin mendapatkan buku Arthur Spiderwick yang berada di rumah mereka. Dan Hawksquick memberikan hadiah karena telah melepaskannya dari kurungan. Dia memberikan ludah jigongnya ke mata Jared agar bisa melihat tanpa batu Arthur Spiderwick. I see you now. A hobgoblin can bestow. Gross. I have given... Mulgarat yang menanyakan buku itu buku Arthur Spiderwick dan memberitahukan kepada Simon agar cepat memberikan bukunya, akan tetapi Simon berkata bahwa dirinya tidak mempunyai buku itu. Dan buku yang dimaksud Mulgarat kemungkinan ada dibawa oleh Jared kakaknya dan akan mengambilnya untuk Mulgarat. Tetapi harus berjanji akan membebaskan dari sini dan jangan mengganggunya lagi. Scene beralih ke Jared dan Hawksquick saat ingin menyelinap di markas Mulgarat, akan tetapi Hawksquick yang obsesi terhadap burung dan mengejar burung yang barusan lewat ingin memakan burung tersebut. Come back here! I'll be back! Kill me to get a chance! Bird! Delicious! Look! Beralih ke Simon yang sudah dibebaskan oleh Mulgarat, Simon bertengkar sama Jared. Kenapa ia tidak menyerahkan saja bukunya kepada Mulgarat? Akan tetapi Jared pun membantah, karena jika Mulgarat memiliki buku ini, kita semua di bumi dan makhluk astral lainnya akan lenyap oleh Mulgarat. Saat mereka sedang berkelahi, para goblin tidak sengaja melihat buku yang dibawa Jared dan mengejar mereka berdua sampai ke perbatasan depan rumahnya. Akan tetapi Simon tertangkap oleh goblin dan dia digigit kakinya sampai menjiplak gigi si goblin, dan Jared menyelamatkannya agar masuk dari lingkaran jamur yang dibuat Arthur Spiderwick mengelilingi rumahnya dari para goblin agar aman.
You need to circle around the house. We're safe inside it. There you are. Tiba-tiba Mallory datang habis dari latihan berpedangnya dan menanyakan kepada Jared habis dari mana kalian. Jared yang memberitahu Mallory agar jangan lewat situ karena ada banyak goblin. Tetapi Mallory tidak percaya dan bilang bahwa Jared sedang bercanda. Mallory yang tidak mendengarkan ucapan Jared, akhirnya ia diserang oleh para goblin sampai terluka dan mengatakan apa yang menyerang dia. Jared pun memberikan batu ajaib agar Mallory bisa melihat para goblin itu berada dan bertarung dengan para goblin. Jared dan saudaranya pun lari masuk ke dalam rumah untuk mengobati kakinya Simon akibat digigit oleh goblin, dan Mallory mengatakan siapa mereka. Dan Jared bilang bahwa mereka para goblin pasukannya Murgarat menyerang mereka karena ingin mengambil bulu Arthur Spiderwick. Mallory yang marah kenapa kita tidak memberikannya saja buku itu kepada mereka agar kita aman. Tiba-tiba Timbertech muncul marah-marah mengatakan bahwa jangan memberikan buku itu kepada Murgarat. Jika buku itu ada di tangan Murgarat, ia akan memusnahkan seluruh makhluk hidup termasuk kalian. You'll be fingerless, you give it away! Okay, idiot. Haven't I made myself that clear? Lalu mereka pun berdiskusi dan akan membakar buku itu agar aman. Goblin yang melihat di luar berdatangan ingin mengambil bukunya, tetapi Jared membakarnya di depan para goblin. Akan tetapi Jared dan saudaranya kaget kenapa bukunya tidak bisa terbakar dan membawa lagi ke dalam rumahnya. Kemudian Jared berpikir mungkin Bibi Lucinda bisa membantu kita keluar dari masalah ini. Mereka pun setuju untuk mencari Lucinda di ERSJ dan berpikir bagaimana caranya keluar dari tempat ini tanpa diserang goblin. Timbertech pun menjawab bahwa ia tahu cara keluar dari tempat ini, ada jalan rahasia, jalan pintas menuju kota terdekat. Here. Thanks. Goes all the way to town. About a mile that way. Mereka pun membuat rencana agar para goblin tidak melihatnya saat ia masuk ke ruangan rahasia itu, dengan cara Simon yang memancing agar para goblin tidak melihat perginya Jared dan Mallory. Saat Jared dan Mallory pergi, sialnya mereka ketahuan oleh dua goblin yang melihat mereka masuk ke ruangan itu, dan para goblin pun mengejar mereka. Saat mereka lari menuju terowongan bawah tanah, Redcap sang tangan kanannya Murgarat memerintah monster troll untuk mengejar Jared dan Mallory. Mereka pun dikejar troll di dalam terowongan saat hendak naik tangga untuk keluar dari terowongan. Sialnya Jared ditangkap oleh troll dan Mallory pun menolong Jared lalu menusuk troll sampai dia kesakitan. Mereka pun menaiki tangga menuju kota saat sedang menutup lubang jalannya. Troll datang mengamuk mengejar mereka. Dan tiba-tiba ada mobil menabrak monster itu sampai hancur. Sin beralih ke Simon bersama Timbertech sedang membuat senjata saus tomat untuk mengalahkan para goblin. Karena itu adalah kelemahan mereka. Dengan saus tomat, para goblin akan meleleh dan kesakitan. Tomato sauce really kills goblins. Here you go. Kembali lagi ke Jared dan Mallory yang menuju rumah sakit jiwa, tempat Lucinda berada. Mereka melihat ada banyak garam melingkari kasurnya. Mereka pun bertemu Lucinda dan menjelaskan bahwa sekarang ia tinggal di rumahnya dan mengalami banyak kejadian aneh saat mereka menemukan buku ini. She's the only living heir. Kembali ke flashbacknya Arthur Spiderwick sebelum ia menghilang. Arthur berdebat dengan temannya yaitu Timbertech karena Arthur tidak ingin menghancurkan buku hasil penelitian selama hidupnya dan menyegel buku itu, lalu ia menyimpannya di sebuah peti di dalam rumahnya. I need more time. Keep it inside the circle, safe from the ogre. Saat Arthur sedang menyimpan bukunya, ia mendengar suara Lucinda di luar rumah tepat di garis perbatasan itu. Ia sedang menyanyi, lalu Lucinda diserang para goblin dan Arthur menolongnya. Saat Arthur sudah berhasil menolong Lucinda, Arthur dibawa oleh kumpulan peri bunga dan dibawa menuju tempat tinggalnya. Sin beralih ke Lucinda yang menceritakan itu dan menyarankan Jared menemui ayahnya yaitu Arthur Spiderwick. Dia berada di tempat peri bunga. Saat di tengah obrolan tiba-tiba datanglah pasukan goblin merebut buku itu, lalu Lucinda melempar garam ke mata goblin agar buta. Goblin pun kabur, akan tetapi dia dapat beberapa lembar dari isi buku Arthur.
Scene beralih ke Mulgarat yang dimana anak buahnya mendapatkan satu halaman yang dimana itu tertulis mantra cara menghilangkan lingkaran pelindung yang ada di rumah keluarga Jared. Merencanakan saat malam dan bulan terlihat mereka akan menerobos rumahnya dan mengambil buku tersebut. Kembali ke Jared dan Mallory yang dijemput ibunya karena tidak ada di rumah. Jared yang menceritakan bahwa kita harus pergi dari rumah itu agar para goblin tidak menyerangnya. Akan tetapi ibunya tidak percaya kepada Jared dan Mallory dan mengantarkannya kembali ke rumah dan ibunya akan kembali bekerja. You should just tell him. What? I said get out. Saat tiba di rumah Mallory yang mengatakan kepada Jared kemana para goblin, biasanya banyak berkeliaran di depan rumahnya kenapa sekarang tidak ada, tiba-tiba Hawksquick datang dan memberitahu mereka bahwa nanti malam pasukan Mulgarat akan datang menyerang rumah mereka. Hawksquick yang memberitahu nanti malam bakal ada kejadian buruk. Mereka harus mempunyai rencana untuk mengalahkan Mulgarat. Lalu Hawksquick memberikan hadiah cudah jigongnya agar Simon dan Mallory bisa melihat para goblin tanpa batu ajaib. Vengeance! Or Jared yang ingat bahwa Arthur mempunyai kendaraan burung terbang bernama Griffin, mungkin saja kita bisa memanggilnya dan menemukan Arthur Spiderwick. Saat Jared membacakan mantra pemanggilan, tiba-tiba makhluk Griffin pun datang ke rumahnya. Mereka pun naik dan menuju tempat Arthur berada. Mereka pun tiba di tempat para peri yang dimana Arthur Spiderwick berada, dan Jared mengatakan kepada Arthur bahwa mereka disuruh menemui Arthur oleh Bibi Lucinda. Dan Arthur menjawab Bibi Lucinda, Lucy umurnya baru 6 tahun sekarang dan tidak menyadari bahwa ia menghilangkan selama 80 tahun dan tidak dapat menua karena dia berada di dunia tempat para peri. Great uncle. It was 80 years ago. Jared memberikan buku itu kepada Arthur bahwa buku itu harus dihancurkan saat Arthur ingin menghancurkan buku itu. Akan tetapi Jared salah membawa buku, dia hanya membawa buku tiruan saja. Dan Arthur mengatakan, kau adalah buku itu, kau pasti bisa mengatasinya, kata Arthur. Lalu mereka memutuskan akan kembali ke rumah dan melawan pasukan goblin Mulgarat. Saat Jared dan saudaranya merencanakan untuk mengalahkan Mulgarat nanti malam mempersiapkan jebakan. Tetapi ibunya yang tidak percaya kepada mereka, tiba-tiba Thimbletack muncul di depan ibunya membuat ibunya takut. Lalu ibunya pun percaya sekarang kepada Jared. They are. about to be broken! No, no, he's not the problem. Lalu mereka mempersiapkan senjata saus tomat dan memberi jebakan lingkaran garam di sekitar rumahnya. Malam pun tiba para goblin yang sudah memberikan ramuan dan matra ke lingkaran pelindung agar lingkaran pelindung rumah itu menghilang, lalu menyerang mereka. Para goblin pun berdatangan menyerang rumahnya dari atap rumah sampai ke bawah rumahnya mendobrak. Dan mereka pun bertarung melawan para goblin dengan senjata saus tomat agar para goblin meleleh dan mati. Mulgarat yang tiba-tiba muncul dari bawah rumahnya, lalu mengejar mereka. Mereka yang selamat dari kejaran Mulgarat, mereka mempunyai jebakan saus tomat dengan memasukkan semua saus tomat ke dalam mesin cuci, agar saat para goblin dan Mulgarat datang, saus tomat itu meledak dan mengenainya. Kemudian mereka bersembunyi saat waktunya tiba. Mulgarat dan para pasukannya datang, yang dimana Jared sudah membuat jebakan tersebut. Ketika mereka memasuki ruang itu, Simon menyalakan api yang mengarah ke mesin cuci yang sudah diisi oleh saus tomat, lalu meledak mengenai semua para goblin, mereka pun mati meleleh. Akan tetapi Mulgarat masih hidup dan mengejar Jared untuk mengambil bukunya. Mulgarat yang bisa berubah-ubah bentuk kini, ia berubah menjadi ular untuk mengejarnya. Jared yang memiliki rencana kabur ke atas rumahnya. Supaya Mulgarat mengejarnya, Jared pun melempar buku itu ke arah Hawksquick yang sedang bersembunyi di atas pohon. Mulgarat mengejar buku itu dan berubah menjadi burung Hawksquick yang menyukai burung, lalu memakan Mulgarat. Dan mereka pun berhasil
berhasil mengalahkannya. Hawksquick pun senang bekerja sama dengan mereka karena ia dendam dengan Mulgarat yang membunuh keluarganya, dan pada akhirnya ia berhasil mengalahkan Mulgarat. Taste a little. Oh, it's good. Ogre! We did it! You sent him right to me and I ate him! I did it! Ha! Keesokan harinya Lucinda dinyatakan sehat dan dipulangkan ke rumahnya. Jared menceritakan bahwa mereka berhasil mengalahkan Mulgarat. Saat mereka ngobrol, tiba-tiba Arthur Spiderwick datang menemui mereka. Lucinda yang meminta kepada ayahnya agar membawa bersamanya ke dunia tempat para peri. Lalu Lucinda ikut dengan ayahnya, lalu Lucinda berubah menjadi anak-anak yang berumur 6 tahun sama persis saat Arthur meninggalkannya dulu. Dan film pun selesai. Pesan apa yang kita dapatkan dari film ini adalah jangan meludah ke orang lain seperti Hawksquick karena cudah jigongnya bau kayak naga. Ogre hole! You could be next!